dapat disimpulkan bahwa Sungai Opak pada daerah penelitian ini memiliki jenis atau tipe efluen dan tinggi maksimalnya itu 93,11. serta satu data geomorfologi. Saudara Kaim Faiz ini sedang ada rapat, Pak. Terisi oleh muka air tanah. Tidak ada intisarinya. Saudara Aprian bersedia, Pak? Mungkin cukup seperti itu. Membandingkan ketinggian muka air tanah dengan elevasi muka air sungai tersebut. Saya kembalikan ke Pak Septian. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Esa. Rama, silakan Mas Yuda ditanggapi, dijawab. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama itu, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kedalaman sumurnya? Iya, tingkat kedalaman muka air tanah atau pengukuran muka air tanahnya itu. Ya. Ada beberapa faktor, yaitu antara lain curah hujan, kedalaman sumur, dan juga ini muka air laut rata-ratanya. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana, Sa? Oke, untuk pertanyaan kedua itu pengaruh geomorfologi terhadap arah aliran air tanahnya, seperti itu. Untuk pengaruh geomorfologinya di daerah penelitian ini terdapat di bagian selatan itu terutama bermorfologi tinggi dengan topografi yang tinggi yang tentunya akan mempengaruhi arah aliran, yang dimana itu seperti Saudara Yoda katakan, air itu cenderung mengalir dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Otomatis pada daerah penelitian ini mengikuti bentuk topografinya, arah alirannya, seperti itu. Oke, baik, sudah cukup jelas, Saudara Dihan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Septian, Pak. Ya, cukup jelas Mas Esa? Ya, sudah cukup jelas, Pak. Ya, oke. Ini pertanyaannya mirip, mungkin sama bahkan ya, di pertanyaan pertama dan mahasiswa penyaji seminar yang pertama juga tadi sama Mas Esa. Faktor kedalaman ya, faktor kedalaman, karena yang nanti dihitung sama habis ini kan tidak hanya arahnya tapi juga membandingkan dengan sungai. Nah, kira-kira kalau muka air laut pengaruhnya gimana, Mas Yuda? Mas Hafiz. Gimana? Karena tadi disebutkan muka air lautnya kemungkinan seperti ini, Pak. Jika muka air lautnya bertambah naik, otomatis muka air sungai juga naik. muka air laut naik, muka air sungai naik. Ya. Kalau iklim atau curah hujan? Curah hujan berpengaruh dengan ini debit air sungainya, Pak. Dan sumber warganya juga. Ya. Ya, ini pengaruhnya itu sebenarnya bukan di kedalamannya ya kalau muka air laut. Muka air laut itu nanti sebagai acuan penentu ketinggian muka air tanahnya. Jadi kalau kedalaman itu berbeda dengan pengaruh dari muka air tanah. Kalau kedalaman ya curah hujan iya memang berpengaruh sama topografi tadi. Tapi kalau muka air laut ini harus dipastikan dulu sumurnya benar-benar dipengaruhi ada air laut yang masuk atau tidak. Nah, sementara di Pleret ini kan kalau nggak salah masih cukup jauh ya, meskipun sudah kalau dilihat dari regionalnya ya mau ke arah laut juga.
Kecuali kalau penelitiannya ini ada di daerah Parangtritis misalnya. Nah, itu mungkin iya. Atau di daerah yang sudah benar-benar eh, terkonfirmasi kalau bahasanya sekarang ya. Terkonfirmasi bahwa di itu sudah ada intrusi ya. Itu pasti kan ada pengaruhnya. Si air laut tadi masuk sehingga mungkin ada beberapa volume yang nambah meskipun mungkin tidak dominan volumenya, atau bisa jadi itu sudah tercemar air laut secara dominan, itu juga nanti berpengaruh. Nah, di situ kalau hitung-hitungannya memang hanya muka air tanah saja, kecuali tadi kamu sudah bisa memastikan air lautnya masuk ke sana, tapi kan ini jauh ya, masih di pleret. Oke, itu yang pertama. Nanti untuk lainnya saya tambahkan setelah Bu Zakia nanti. Saya nunggu Bu Zakia. Kalau dibahas ya sudah, berarti cukup. Oke, yang kedua, Mas Imam udah nggak sabar kayaknya dari tadi. Waduh, ya Pak. Oh iya, tahu nggak sabar. Terima kasih banyak kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas seminarnya, Saudara Dikon telah menyelesaikan seminar dengan baik. Mungkin dari saya ada beberapa koreksi, baik itu di graf ataupun di peta dari Saudara Dikon. Mungkin untuk pertama yang di peta, ya tadi sebenarnya koreksi saya mirip dengan koreksinya Saudara Esa, pembahas pertama tadi. Tapi mungkin yang ingin saya tambahkan juga untuk di line section ya, di penampang ini ditambahkan juga A sama B-nya biar kita tahu yang A ini bagian kanan atau bagian kiri, mungkin itu. Dan di keterangan juga diganti, diperbaiki lagi Mas Dikon. Alangkah lebih baiknya disesuaikan dengan keterangan yang ada di garis penampang, A sama B saja, dengan A aksen gitu. Mungkin seperti itu. Yang kedua, untuk di petanya mungkin bisa diseragamkan lagi Mas Dikon untuk font dari judul peta ataupun font-font yang ada dalam peta ini saya lihat tidak seragam, seperti peta geomorfologi ini penulisan daerah dan sekitarnya ini tidak seragam dengan peta yang lain, dan sebaliknya seperti itu. Jadi ada yang besar juga kata jurusan di peta kontur dan aliran air tanah, dan sedangkan di peta yang lain itu fontnya ukurannya berbeda, mungkin itu. Dan selanjutnya juga untuk di peta geomorfologi ataupun peta kontur ini, alangkah lebih baiknya dari batas subsatuan geomorfik ini dikasih batas satuan. Jadi maksudnya dikasih garis gitu untuk memastikan lagi batasnya itu sampai mana, dia memotong kontur sampai bagian mana. Mungkin itu untuk memperjelas saja. Itu untuk koreksi saya ya dari peta. Mungkin lanjut ke draft. Untuk di draftnya pada prakata, saya rasa untuk penyebutan ataupun penulisan judul seminar di sini tidak perlu menggunakan bold ya, jadi tidak perlu ditebalkan, cukup untuk diberikan tanda kutip saja untuk memperjelas itu. Dan selanjutnya juga ada pada batasan halaman 2. Jadi ada beberapa nomor halaman ini masih menggunakan font Arial. Jadi coba mungkin bisa diperhatikan lagi dan diganti ke Times New Roman karena itu ketentuannya. Selanjutnya untuk di draft juga saya lihat untuk keterangan gambar ini masih tidak sesuai, dalam artian ada yang sudah spasinya 1, ada juga yang spasinya sangat jauh gitu. Mungkin bisa diseragamkan lagi, diperhatikan lagi untuk itu Saudara Dikon. Dan di halaman 9 di teknik pengolahan data, jadi menurut saya untuk kata lampiran lepas ini tidak perlu digaris miring. Karena untuk penentuan ataupun pemakaian garis miring itu hanya istilah-istilah yang bahasa ilmiah ataupun berbahasa asing. Jadi untuk kata lampiran lepas tidak perlu digaris miring. Oke, mungkin itu yang bisa saya koreksi. Dan yang terakhir di halaman 20 ini Mas Dikon, saya agak sedikit bingung di sini dengan kehadiran peta geomorfologi dengan tanpa penjelasan ya, dalam artian ini entah tabel ataupun gambar ataupun lampiran lepas. Kalaupun ini lampiran lepas, saya rasa
sudah terwakilkan dengan peta yang diberikan gitu. Jadi tidak perlu ada lagi di sini mungkin untuk peta ini gitu. Kalaupun ingin dicantumkan, setidaknya dikasih keterangan ini gambar apa dan tujuannya apa kehadiran itu. Mungkin itu saja yang bisa saya koreksi dari Mas Dikon. Mungkin lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama, apa faktor yang mempengaruhi pola kontur air tanah di daerah saudara? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa output dari penelitian saudara ini gitu? Maksudnya hasil yang didapatkan itu tujuannya untuk apa? Dan yang ketiga, apa parameter saudara menentukan penentuan sungai dari daerah penelitian saudara? Parameter apa saja untuk menentukan jenis sungainya? Mungkin bisa dipahami, saudara Dikon, untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Septian. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Imam. Oke, Mas Habis Dikan, silakan dijawab dan ditanggapi tadi. Dan untuk Saudara Imam, untuk pertanyaan yang pertama itu pengaruh faktor apa yang mempengaruhi kondisi kontur air tanah di daerah saudara. Yang sebelumnya saya sudah jawab juga hampir sama pertanyaannya kayak punya saudara Esa. Pada daerah penelitian ini faktor yang mempengaruhinya itu adalah kemiringan dan ketinggian topografi yang dimana di bagian selatan mengarah ke utara itu konturnya lebih tinggi dibandingkan bagian utara. Nah, yang itu juga mempengaruhi pola kontur air tanah yang otomatis mengarah ke arah utara atau ke arah sungai. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, itu output ya, Mam? Ya, apa output dari studi kasus saudara ini? Manfaatnya itu apa gitu? Untuk mengetahui untuk memanfaatkan secara maksimal. Outputnya ini untuk mengetahui ya tentunya untuk mengetahui jenis sungai opak ini efluen atau influen. Yang kita dapat ini sungai opaknya efluen, yang dimana bisa saja suatu saat nanti kondisi muka air tanah di daerah Karet ini mengalami kekeringan karena selalu mensuplai sungainya. Nah, itu untuk pertanyaan yang ketiga. Saudara Imam mungkin bisa diulang untuk pertanyaan yang ketiga. Parameter apa saja yang saudara Hafiz gunakan dalam menentukan tipe sungai ini gitu? Apakah ada pengaruh dari peta morfologi daerah penelitian saudara? Ya, itu agar bisa mengetahui jenis sungai apa yang berada pada lokasi penelitian itu kita membandingkan ketinggian elevasi muka air sungai dengan elevasi muka air tanah, dan juga bisa apabila di tebing-tebing sungai tersebut terdapat rembesan atau rembesan air muka air tanah. Nah, itu tentunya otomatis si muka air tanah itu lebih tinggi daripada sungai. Nah, itu juga bisa menjadikan ciri bahwa sungai tersebut bertipe efluen. Ya, baik, untuk jawabannya cukup menjawab, udah hampir menjawab semua sih. Mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut lagi di lain kesempatan mungkin. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Septian. Mohon maaf, Pak. Yakin nih Mas Imam sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah menjawab sih, Pak. Saya juga lihat dari draftnya sudah Ya, sesuai. karena tadi hampir menjawab semua, berarti ada yang belum terjawab sedikit karena hampir. Oke, untuk audiens silakan kalau ada, saya kasih waktu. Audiens.
not tulis ya boleh nanya loh. Ya Pak, not tulisnya boleh nanya Pak. Oh ya boleh. Oh, saya aja tadi nanya, masa not tulisnya nggak boleh. Silakan Mas Apri. Saudara Hafiz Dikhan, ini saya mau nanya, kenapa saudara ngambilnya di daerah Pleret itu untuk penelitiannya? Kenapa nggak di daerah depan kampus 2 gitu kan bisa tuh? Atau nggak di daerah kota Jogjanya sendiri lah? Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya. Maksudnya kenapa harus di sana gitu? Ya, silakan Mas Dikhan. Iya Pak, nama saya Dihan. Oh Dikhan ya. Menjawab pertanyaan saudara Apri, kenapa saya mengambil daerah sana? Pertama, karena bersebelahan juga dengan saudara Yoda. Yang kedua, sumurnya di daerah sana itu masih banyak. Daripada di daerah perkotaan itu udah pakai PDAM atau enggak, ya itu. Sedangkan di daerah Pleret sana itu masih menggunakan sumur yang kadang ditimba sendiri di beberapa tempat. Ya kurang lebih seperti itu, Mas Apri. Oh iya Mas. Oh berarti tadi terkendala yang pertama itu karena di daerah sini sumurnya kurang ya. Nah tadi untuk outputnya tadi buat apa Mas tadi? Agak ini untuk irigasi. Untuk Output dari penentuan apa jenis sungainya, apakah influen apa effluent itu ya tadi outputnya. untuk mengetahui keberadaan air kan nggak menutup kemungkinan bahwa di muka air tanah di lokasi penelitian daerah ini kan akan mengalami kekeringan karena sungai opaknya ini berjenis effluent yang dimana sungainya itu mendapatkan suplai air dari muka air tanah. Oke, baik Mas. Tapi kalau untuk ini apa namanya? Kalau vegetasi di daerah di suatu daerah tuh berpengaruh nggak Mas untuk penyuplai airnya? Nah, Vegetasi. Berpengaruh. Ya itu mungkin bisa dijelaskan pengaruhnya itu kayak gimana tuh Mas? Vegetasinya lebat, otomatis airnya itu akan masuk ke dalam. Oh berarti kalau vegetasinya lebat itu otomatis daya penyimpan air di suatu daerah tuh lebih tinggi ya Mas Dikon ya? Atau gimana? Iya Mas. Baik. Terima kasih Pak Septian. Mungkin untuk jawaban dari Saudara Dikon sudah sangat menjawab Pak. Saya rasa Saudara Dikon sangat paham dengan penelitian yang dilakukannya sekarang. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Oke, Mas Apri. Mungkin ada lagi yang lain? Yang pembahas 1 tadi di seminarnya Yoda juga boleh nanya lagi. Mumpung ini dua tema yang berdekatan ya. 3, 2, 1 saya tutup. Oke, kalau tidak ada kembali lagi Bu Zakia, apakah masih terhubung dengan kami? Masih Pak, Oh. bentar ya. Ini kameranya agak Saya off cam aja Pak ya, karena gelap juga sih. Ya, yang ditunggu itu ya Bu. Duh, kamarnya gelap. Bentar. Aduh. Silau. Nah, karena Bu Zakia menyilaukan kameranya kalah. Oke, terima kasih Pak Septian. Selamat kepada Hafiz, kemarinnya Yoda. Setelah selesai seminarnya, ini kemana-mana bareng Pak, sampai KRS-nya itu anunya sama, yang diulang itu sama, yang sudah yang ditempuh itu sama, semuanya serba sama. Ini Ipin Aprin ini.